Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, seorang guru yaitu bernama Muhammad Yusuf di Bekasi, Jawa Barat membuat inovasi teknologi yang ramah lingkungan seperti pendingin ruangan tanpa menggunakan freon dan helm yang dapat digunakan untuk mengisi baterai handphone atau gawai. Yusuf pun mengajak generasi muda untuk menjadi inovator dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Muhammad Yusuf, seorang pendiri sekaligus guru teknologi terapan di SDIT Baitur Rahim di daerah Bekasi, Jawa Barat. Tak hanya mengajarkan pelajaran akademik seperti agama, ia juga mengajarkan para muridnya agar menjadi inovator yang bisa menciptakan teknologi sederhana, seperti memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai yang ada di sekeliling kita. Salah satu penemuan Muhammad Yusuf antara lain protozon, yaitu sebuah alat pendingin ruangan yang tidak menggunakan freon melainkan arang. Lalu ada pula helm yang bisa digunakan sebagai charger gawai atau telepon pintar dan berbagai penemuan unik lainnya. Dalam berbagai penemuannya, Muhammad Yusuf juga mengajarkan kepada generasi muda untuk berani berinovasi agar generasi penerus tidak hanya sebagai pengguna sebuah teknologi, namun bisa menjadi pencipta teknologi baru. Ya, untuk membahas bagaimana Pak Yusuf memotivasi murid-muridnya untuk menciptakan inovator muda, kita akan berbincang langsung bersama Bapak Muhammad Yusuf selaku pendiri SDIT Baitur Rahim School. Selamat pagi Pak Yusuf, apa kabar Pak? Selamat pagi, baik-baik saja Pak Andri. Baik, kita perlu apresiasi Pak Yusuf karena tidak hanya mengajar pelajaran akademik, namun juga mengajar agar murid-muridnya, generasi penerus, mampu menjadi inovator-inovator muda yang menciptakan beragam penemuan. Namun sebelum saya mengarah ke sana, saya ingin membahas penemuan Pak Yusuf. Tadi di tayangan sebelumnya ada alat-alat inovasi Pak Yusuf, seperti pendingin ruangan atau AC yang menggunakan arang untuk pengganti freon. Terus ada juga helm yang bisa digunakan untuk mencas baterai handphone. Ini bisa diceritakan Pak, dapat ide dari mana membuat inovasi-inovasi yang unik, sederhana, tapi mempunyai manfaat yang sangat bisa dirasakan. Ya, terima kasih Pak Andri dan apa namanya. Untuk penemuan ini kami awalnya dari global warming ya. Ada global yaitu masalah pengikisan ozon di lapisan bumi. Kami sangat riskan sekali dengan ini karena yang menggunakan freon itu di Indonesia itu cukup banyak karena di freon ini hampir sekian persennya termasuk dari rumah kaca. Oleh sebab itu kami sangat prihatin apabila semua rumah tangga menggunakan AC, kulkas, dan lain-lainnya. Nah, yang menggunakan freon itu cukup banyak hingga nanti terjadi penguapan. Apabila kita kalikan saja di kota-kota menggunakan AC dan kulkas, alangkah besarnya, apalagi seluruh dunia. Nah, itu akan merusak lapisan ozon kita dan akan menimbulkan rasa panas yang kita rasakan sekarang ini mungkin dampak daripada gas-gas tersebut, salah satu dampaknya selain rumah kaca. Nah, oleh sebab itu saya punya pemikiran-pemikiran gitu, bagaimana caranya kita mencoba menggunakan bahan alami yang bisa menjadi sejuk atau dingin gitu. Nah, dari konsep yang saya buat yang sangat sederhana sekali, yang mungkin orang tidak berpikir ke arah situ. Awal mulanya, ya kamu mungkin karena saya orang kampung ya, biasa duduk di bawah pohon beringin, yang sangat dingin sekali di bawah pohon beringin itu dengan pohon yang sangat rimbun, yang batangnya besar. Nah, ketika kita tidur situ, alangkah sejuknya angin yang begitu sejuk. Nah, kemudian saya berpikir, oh dari mana sejuknya di bawah pohon ini ketika siang hari pagi terik, panas, kok bisa sejuk di bawah pohon itu. Nah, setelah saya mempelajari, kebetulan saya berbasic kimia juga, saya pelajari, oh rupanya ada karbon. Jadi daun, batang kayu itu adalah karbon yang ada di bawah pohon tersebut. Karena semakin rindangnya pohon tersebut, makanya kita yang ada di bawah tersebut, di bawah pohon akan merasa sejuk. Nah, kemudian karbon itu tadi ketika terkena panas yang cukup tinggi, dia akan melepas karbon itu tadi menjadi pengikatan dengan oksigen hingga orang yang duduk di bawah pohon itu akan merasa sejuk. Nah, konsep dasar itu yang saya ambil akhirnya untuk meneliti.
apakah bisa dibuat dalam bentuk teknologi sederhana menggunakan pendingin alam gitu. Kemudian saya pelajari kurang lebih hampir 5 bulan, saya pelajari tentang karbon itu sendiri, bagaimana proses karbon itu. Nah, karbon itu selain bisa menyejukkan dibantu dengan pemanasan, juga dia bisa mensterilkan udara dari debu-debu kotor dan lain, banyak fungsinya. Bukan hanya sekedar dingin, sejuk, tapi dia bisa mensterilkan juga, yaitu daripada udara-udara yang kotor atau bau-bau. Di rumah kita sering ada kondisi yang bau yang bisa diserapkan oleh karbon tersebut. Nah, saya bikin dengan penelitian yang sangat kecil yang sudah dilihat di televisi tadi, yaitu dengan menggunakan kipas angin fan yang dari komputer, itu kita buka, kita buat, kita coba dulu waktu saat itu, kita coba dengan cara sederhana. Nah, kemudian saya buat dengan cara merombak AC yang sudah ada, yang sudah rusak, saya bongkar semua dalamnya, saya ganti dengan pen dan saya press karbonnya. Saya press karbonnya hingga di belakangnya dikasih air untuk penyiraman, biar O2 yang dikeluarkan juga cukup besar, kemudian dipanaskan dengan heater di bawahnya. Nah, keluarlah disedot dengan udara pendingin dari depan. Nah, makanya udah ya, kalau cukup dingin seperti AC tidak, sejuk, kita ambil sejuknya saja seperti kayak di suasana di bawah bukit lah gitu, agak sejuk. Nah, itu jadi suasana tidak gerah di dalam kamar. Jangan bukan sejuk saja, tapi juga alat itu bisa menghilangkan bau. Karena kan karbon salah satu menghilangkan bau dan juga menghilangkan kotoran-kotoran gitu. Nah, jadi itulah konsep dasar saya mengapa saya menciptakan protozone yang saya namakan, atau AC menggunakan arang batok. Nah, itu mungkin itu dari konsep dasar yang sangat dasar sekali, dengan penelitian-penelitian selama 5 bulan saya lakukan. Termasuk helm charger ini juga. Helm charger saya khawatir di dalam perjalanan itu orang mau ngecas itu kan sulit, apalagi 2, 3, 4 tahun yang dulu sebelum pandemik, orang mau ngecas itu harus ke warung gitu. Susah dalam kondisi ini. Nah, akhirnya saya manfaatkan cas helm itu, saya kasih charger. Dia sambil berjalan, mereka juga yang pemudik maupun orang yang jarak jauh bisa mengecas di helmnya. Ya, dengan konsep tadi menggunakan dinamo. Jadi baling-baling itu menghasilkan listrik. Nah, listriknya kita buat DC, kecilkan lagi, ya kita atur di bawah, di belakangnya itu, hingga sesuai dengan aturan adaptor, tidak terlalu besar. Nah, jadi harus DC. Nah, itu untuk mempermudah lah dari perjalanan orang-orang atau teman-teman kita atau saudara-saudara kita, perjalanan jauh, daripada nyari warung harus makan dulu, nggak enak ngecas sembarangan. Akhirnya ya udah kita manfaatkan. Akhirnya saya manfaatkan dengan dinamo yang kecil yang bisa mengkondisikan, bisa mengecas HP. Nah, jadi ya lumayan lah untuk membantu dari rekan-rekan kita atau teman-teman kita yang perjalanannya cukup jauh. Kalau dulu memang saya gunakan waktu pertama ya promosinya untuk orang mudik ya, biar nggak pada kebingungan gitu nyari kalau pakai mobil ada gitu, kalau motor kan kadang susah juga mereka, karena motor nggak disetel ada untuk pengecasan gitu, kalau mobil mungkin ada gitu pada saat itu. Ya itu mungkin yang ide-ide yang pertama saya coba cari yang sederhana, secara sederhana sekali gitu. Baik, ini teknologi sederhana, ramah lingkungan, dan ternyata di balik itu ada misi Go Green ya, misi-misi peduli lingkungan yang ditanamkan di teknologi atau penemuan-penemuan yang diciptakan oleh Pak Yusuf. Nah, saya ingin bertanya lagi, bagaimana agar para generasi muda, murid-murid Pak Yusuf juga bisa meniru apa yang Pak Yusuf lakukan, jangan hanya sebagai pengguna, tapi sebagai pencipta atau kreator, menciptakan sebuah penemuan. Namun jangan dibahas dulu Pak Yusuf, kita akan bahas itu usai jeda. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.